먼저 궐을 빠져나가라. 지엄한 분부가 계셨습니다. 안 간다고 하지 않았느냐? Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Kisah lanjutan dari episode sebelumnya, di mana Myung-Yun menangis karena ayahnya melakukan sesuatu hal yang buruk kepada raja. Setelah itu Tabib Choi keluar ruangan. Myung-Yun pun keluar diantar oleh pengawal dan segera menemui Pangeran Do-sung. Pengawal memberitahukan tadi ada Tabib Choi juga datang ke raja, membuat kaget Pangeran Do-sung. Pangeran Do-sung bertanya ke Myung-Yun, apakah benar ada ayahmu datang? Dan Myung-Yun bertanya balik, apakah yang meracuni raja adalah ayahku, sambil menangis. 주상전하를 저리 만들었습니까? Berhentilah menyembunyikannya dan jawab jujur. Myung-Yun bertanya hanya ingin lebih memastikan aja guys. Dan Do-sung menjawab iya benar dan ayahmu juga yang merencanakan semuanya. Pada saat kembali ke ruangannya bersama Oh-wul, datang pelayan Ibu Suri dan berkata Anda dipanggil oleh Ibu Suri Nona. Setelah berada di ruangan Ibu Suri bertanya, kamu sudah tumbuh besar dan cantik sekarang. Dulu kita pernah bertemu waktu dulu kamu masih kecil, tapi hanya sebentar. Apakah kamu mengingatnya? Myung-Yun menjawab, maaf tidak ingat Ibu Suri. Ibu Suri menjawab kembali, tidak apa-apa. Mulai sekarang aku akan selalu berada di sisimu. Jadi kalau kamu dalam kesulitan, segeralah datang kepadaku. Anggap saja aku seperti ibumu sendiri, sambil tersenyum. 언니, 날 친어미처럼 생각하고. Pangeran Do-sung dan Ratu mereka baik hati. Kamu jangan khawatir, percayalah pada pilihan ayahmu. Dan istirahatlah sekarang. Myung-Yun menjawab, saya berterima kasih Ibu Suri, dan memberi hormat kemudian pamit. Pada saat mau masuk ruangan, ayahnya datang. Di dalam, Myung-Yun hanya menangis terus dan memainkan tangannya dan tidak bicara apapun. Ayahnya berkata jangan menangis terus. Lalu Tabib Choi mengambil sapu tangan untuk diberikan ke Myung-Yun. Tapi Myung-Yun justru flashback ingat ayahnya mengambil cairan itu dan memberikannya kepada raja. Pada saat mau memberikan sapu tangannya, Myung-Yun malah takut. Ayahnya berkata kamu takut sama ayah. Ayah mengerti perasaanmu. Hari ini ayah terakhir memperlakukanmu sebagai putri ayah. Ayah belum bisa banyak menjelaskan kepada kamu sekarang kenapa ayah memaksamu menikah dengan Pangeran Do-sung. Tapi kamu percayalah bahwa Do-sung adalah yang terbaik buat kamu. Dia pasti akan membahagiakanmu. Ayah tidak memintamu untuk memahami ayah. Namun tidak ada orang tua yang tidak ingin putrinya tidak bahagia. 널 강제로 대군에게 데려가진 않았을 것이다. Keesokan harinya acara pernikahan telah dipersiapkan. Myung-Yun sedang dipakaikan pakaian pengantin wanita di hadapan Ibu Suri. Begitupun dengan Pangeran Do-sung juga dipakaikan pakaian pengantin pria oleh para kasim. Myung-Yun sangat cantik, begitupun dengan Pangeran Do-sung. Begitu tampan, tapi kedua mata mereka kosong guys, hanya ada kesedihan. Setelah semuanya sudah lengkap, mereka berdua berjalan memasuki gerbang sambil diiringi musik tradisional. Berjalan menuju Ibu Suri dan ayahnya. Tabib Choi meminta semuanya berlutut dan berdoa. Setelah itu akan menerima titah. Kedua murid kakeknya Legun berkata, kenapa kok dia belum datang? Murid yang satunya lagi berkata dia pasti akan datang. Yang dimaksudkan adalah Legun ya guys. Tabib Choi berkata lagi acara pengangkatan putra mahkota akan dimulai. Ibu Suri berkata tidak ada lagi yang pantas menjadi putra mahkota selain Pangeran Do-sung. Jadi aku mengumumkan sekarang dia resmi menjadi putra mahkota. Pada saat Tabib Choi mengumumkan acara tersebut, raja bergerak-gerak guys, sepertinya tidak menerima keputusan tersebut. Setelah pengangkatan resmi putra mahkota, dilanjutkan perkenalan calon putri mahkota dan pernikahan. Selagi Tabib Choi masih berpidato, datanglah Legun guys bersama kakek dan cendekiawan-cendekiawan murid kakeknya. Namun pada saat mau masuk ditahan oleh pengawal, tetapi kakeknya meminta terobos saja. Tabib Choi resmi mengangkat Myung-Yun menjadi putri mahkota. Ibu Suri senang melihat Myung-Yun.
Tabib Choi mengambil segel kerajaan. Setelah Dosung menerima semuanya, akan sah. Dan saat Dosung menerimanya, Myung-yun memejamkan matanya dan berdoa. Dan kemudian Lee Gun membukakan pintu lalu berkata, "Hentikan." 멈춰라! Myung-yun langsung membuka matanya dan yang lain pun melihat. Ibu Suri dan Tabib Choi kaget. Lee Gun berjalan dengan kerennya mendekat ke arah mereka. Dosung ekspresinya senang sekali. Tabib Choi kaget karena melihat Lee Gun bersama kakeknya Lee Gun dan kakeknya Dosung. Lee Gun berhenti di tangga dan membalikkan badannya ke arah para menteri dan mengangkat segel kerajaan. Dan berkata, "Aku adalah putra mahkota negara ini. Dan ini adalah segel kerajaan yang asli. Siapa yang berani memberikan titah palsu dan mengadakan upacara mahkota dengan titah palsu?" 거행하는 것인가? Ibu Suri kaget dan ketakutan guys, dan para menteri sendiri kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Pangeran Dosung melempar segel kerajaan palsunya, membuat Ibu Suri dan semuanya kaget. Dosung berkata ke Myung-yun, "Kamu bebas sekarang." Kakak Lee Gun sudah datang dan membantu Myung-yun berdiri. Lee Gun menghampiri Ibu Suri dan Myung-yun hanya melihat Lee Gun guys. Lee Gun membuang nasional kerajaannya yang berada di meja dan menyimpan segel asli. Dan berkata ke semuanya bahwa segel kerajaan yang dibuang Dosung adalah palsu. Semua menteri kaget dan bertanya apakah benar itu yang dibawa Lee Gun asli. Kakeknya Dosung mengangguk, "Iya benar." Dan Menteri Yun berkata walaupun itu palsu atau tidak, dia sudah bukan putra mahkota sekarang. Dan dia kan pengkhianat yang telah mencoba melenyapkan raja. Kalian harus ingat itu. Lebih baik ditangkap dan seret dia keluar. Dia memprovokasi menteri lainnya supaya Lee Gun diseret keluar guys. Tapi Dosung berteriak dan berkata, "Diam kamu, dengarkan dulu kakak Lee Gun." Dan Menteri Yun langsung diam. Kemudian Lee Gun berkata bahwa penjahat itu kesini. Gapsok dan Sosung membawa dayang yang mencicipi makanan raja. Tabib Choi, Ibu Suri dan pelayannya terkejut bahwa dia ditemukan Lee Gun dan para menteri pun kaget. Kakeknya Lee Gun berkata fakta bahwa dia berpura-pura tidak selamat. Dan ternyata dia sekarang masih hidup. Itu saja sudah membuktikan kalau putra mahkota dijebak. Dan kita akan mencari tahu pengkhianatnya yang sesungguhnya yang telah meracuni raja. Kita harus membentuk biro interogasi dan mencarinya bersama-sama. Dan yang lainnya berkata karena putra mahkota dijebak, jadi kita harus membahas ulang pengangkatan putra mahkota selagi para menteri membahas. Ibu Suri yang merasa syok dan malu, merasa pusing kepalanya, berjalan meninggalkan altar upacara dibantu pelayannya. Dan Tabib Choi juga mengikutinya. Para menteri meminta kita bahas lagi di ruangan. Dan sekarang semuanya bubar guys. Dosung langsung memeluk Lee Gun dan berkata, "Aku senang kakak kembali dalam keadaan selamat." Lee Gun menjawab, "Kamu pasti kesulitan menjaga ayah dan ibu sendirian. Maafkan kakak." Dosung berkata lagi, "Aku akan menjemput ibu dan memberitahukan kakak sudah kembali. Jadi kakak tunggu ya." Lalu Dosung berlari menjemput ibunya. 야오, 목이 빠지는 줄 알았습니다. Lee Gun menghampiri Myung-yun dan berkata, "Lama tidak bertemu. Apakah kamu baik-baik saja?" Myung-yun menjawab, "Aku baik-baik saja." Dan mereka hanya saling memandang tanpa bicara apa-apa sambil matanya berkaca-kaca. Lalu Dayang bersama Oh Wul membawa Myung-yun ke dalam. Sedangkan Oh Wul kaget karena baru tahu kalau Lee Gun ternyata adalah putra mahkota. Mereka berjalan ke dalam sambil melihat Lee Gun terus guys. Sedangkan Gapsok berkata ke Lee Gun, "Yang mulia, lihat Baegu, dia ternyata bukan pelayan." Sambil terkaget dan gugup bicaranya. Lee Gun menjawab, "Iya, aku sudah tahu." Gapsok menjawab lagi, "Kapan yang mulia tahu?" Lalu Ibu Ratu datang memanggil putraku ke Lee Gun dan memeluknya sambil berkata, "Terima kasih Dewa Agung telah mengembalikan putraku," dan melindunginya sambil menangis. Lee Gun berkata, "Aku minta maaf ibu karena telah membuatmu menderita," dan mengelap air mata ibunya. Dosung menghampiri dan langsung memeluk mereka berdua dan berkata, "Jangan menangis di hari bahagia ini. Mari kita tertawa." Dan Dosung tertawa bahagia guys.
Li Gun dan ibunya. Mereka terharu semuanya. 웃어야죠. Li Gun memakai pakaiannya kembali sebagai putra mahkota dan mendatangi kediaman ayahnya. Li Gun berterima kasih kepada pengawal ayahnya yang selalu menjaganya setiap saat. Setelah masuk, Li Gun memberikan hormat kepada ayahnya, memegang tangan ayahnya dan berkata, "Putramu telah kembali, ayah. Jadi aku mohon bertahanlah sebentar lagi," sambil menangis. Para menteri membahas kembali tentang putra mahkota ke Li Gun. Menteri Yun terus saja berkata kalau Li Gun telah melakukan pengkhianatan. Menteri lain berkata sudah ada buktinya dia dijebak. Kakeknya Li Gun berkata sudah cukup, kita banyak membahas sesuatu hal yang tidak berguna. Kita harus memberitahu Ibu Suri kalau kita akan menginterogasi Dayang pencicip kerajaan besok. Lalu grup kakeknya Li Gun mereka bubar. Sedangkan grup Pangeran Dosung mereka panik dan berkata kita jelas-jelas telah menggulingkan putra mahkota dulu. Kalau sekarang dia menjadi raja, apa yang akan terjadi sama kita? Kita tidak akan hidup nanti. Kemudian kakeknya Dosung menemui Dosung dan berbicara. Kakeknya berkata, apakah kamu sangat mempercayai kakakmu? Dosung menjawab tentu saja dia yang akan melindungi kita. Kakeknya menjawab bagaimana dengan kakek? Dosung menjawab kembali, kakek kan datang bersama kakak Li Gun, tentu saja kakek mau membantunya. Kakeknya menjawab kakek melakukannya karena terpaksa, karena dia memeras kakek, karena dia memiliki daftar budak keluarga kita, memaksa kakek untuk menemukan Dayang pencicip makanan. Kakek rasa dia mempunyai daftar milik itu dari kakeknya Jan Yun Muk. Dosung kakakmu itu dia hanya bersiasat, dia akan menjatuhkan keluarga kita. Guys, kakeknya memang udah punya sifat jahat, udah dibantu tetap saja memprovokasi Dosung. Dosung hanya menjawab kakak tidak mungkin punya niat seperti itu. Andaikan tahu pun kakak akan mengubur rahasia itu dalam-dalam. Jadi hentikan dan membahas kakak Li Gun tentang ini. Bagaimanapun aku mempercayai kakak. Cukup kakek. 그러니 더는 할아버지께서도 형님과 제 사이를 흔들려 하지 마십시오. Setelah itu Dosung mengajak Li Gun untuk minum bersama. Namun Li Gun berkata tunggu, kita harus menyapa dulu seseorang. Kemudian mereka bergegas ke kediaman Ibu Suri guys. Setelah sampai Li Gun berkata, tadinya aku akan mengunjungi kalian berdua, tapi ternyata kalian sedang bersama. Bagus kalau begitu. Dan mereka duduk. Li Gun mulai berkata besok pagi biro interogasi akan bertanya ke pelaku. Setelah interogasi akan ada rapat lagi untuk mengungkapkan siapa yang meracuni ayah di hadapan pejabat sipil dan militer. Ibu Suri dan tabib hanya diam saja guys, dan tangan Ibu Suri gemetaran terus. Jika Anda tulus ingin menebus dosa Anda, kembalikan ayah saya ke kondisi sehat aslinya. Saya akan membiarkan martabat dan kehormatan Anda sebagai Ibu Suri. Dan jika Anda menolak, maka kisah percintaan Anda dengan pria ini akan dicatat dalam sejarah. Dan Anda akan menjadi wanita yang paling memalukan dalam sejarah dan jahat. Tabib Choi menjawab dengan marah, jangan menyimpulkan kisah cinta kami dari sudut pandangmu. Yang jelas cinta kami tulus dan tidak akan berubah. Ini belum selesai, walaupun Dayang Yun sudah ditangkap, tuduhan kamu berkhianat juga tidak akan bisa dibersihkan. Kamu yakin sekali kalau Dayang Yun akan membuka mulutnya dan mengatakan yang sebenarnya. Aku akan berjuang terus dengan kemampuanku. 킹전마마를 걸고 넘어지지 않을 거라고 확신할 수 있으십니까? Li Gun menjawab, kalian sudah banyak menyakitiku, ayah, ibu, dan Dosung. Saya pastikan kalian akan membayarnya untuk semuanya. Lalu Li Gun dan Dosung pergi guys. Li Gun meminta tolong kepada Dosung dan berkata kakak terlalu sibuk dan banyak yang diurus. Bolehkah kamu membantu Nona Myung Yun, kakak serahkan dia kepadamu. Dosung tersenyum, baiklah, kita satu pemikiran, aku akan menjaganya kakak. Tabib Choi dan pelayan Ibu Suri berbicara. Pelayan berkata kita tidak punya pilihan lain untuk menyingkirkan Dayang pencicip itu. Tabib Choi berkata aku ragu kita bisa menyingkirkannya sekarang, karena dia pasti dijaga ketat sekarang. Li Gun sedang membahas hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada orang-orang yang telah menjebaknya. Kakeknya berkata semuanya harus dihukum selain Ibu Suri, Tabib Choi, kakeknya Dosung, dan juga Ratu. Li Gun mendengarnya dan kaget. Tidak kakek, ibu tidak tahu apa-apa, dia hanya ditipu oleh Ibu Suri. Dia pengecualian. Kakeknya tetap tidak bisa putra mahkota, dia tetap harus dihukum. Juga bagaimanapun dia ikut andil juga menjebakmu.
Li Gun menjawab kembali, "Tidak kakek, aku tidak ingin membahasnya kembali." Kakeknya menghela nafas, guys. Tabib Choi datang ke penjara dan melihat penjara dijaga ketat sama pengawal pendukung Li Gun. Tabib Choi bingung bagaimana cara melenyapkan si Dayang. Kemudian dia mendatangi Li Gun dan kakeknya. Tabib Choi memberi hormat kemudian berkata lama tidak berjumpa ke kakeknya Li Gun. Kakeknya menjawab, "Aku tidak menduga akan bertemu denganmu dalam situasi seperti ini." Tabib Choi berkata, "Aku tidak akan bertele-tele. Jika ingin ayahmu disembuhkan, berpura-puralah tidak tahu tentang insiden Dayang pencicip kerajaan. Kalian tahu betul aku dan Ibu Suri bagaimana sifatnya. Jadi bagiku kalau Ibu Suri terancam, yang pastinya ayah Anda tidak akan selamat." Kemudian Tabib Choi pamit. Pada saat keluar, kakeknya Li Gun mengejar dan berkata, "Sepertinya kamu salah akan sesuatu. Karena raja yang kukenal, dia akan rela menyerahkan nyawanya untuk putra mahkota. Walaupun raja kehilangan nyawanya, tetap kamu akan bertanggung jawab atas pelenyapannya. Bukan hanya kamu, Ibu Suri saja. Semua yang terlibat, bahkan putrimu juga akan menanggung akibatnya." Kakeknya Li Gun lebih tegas, guys, mengancam Tabib Choi dan Tabib Choi merasa ketakutan. Setelah itu Tabib Choi menemui pelayan Ibu Suri dan berkata, "Sepertinya kita tidak punya pilihan lagi. Walaupun aku memberikan atau tidak memberikan penawarnya, mereka tetap akan melenyapkan kita. Aku diberitahu jelas kita tidak akan dimaafkan." Pelayan bertanya apakah itu yang dikatakan putra mahkota, seolah-olah merasa tidak percaya. Putra mahkota berkata itu. Tabib Choi menjawab, "Bukan, itu perkataan kakeknya. Kamu tahu betul karakter dia seperti apa. Dia bukan tipikal mengalah, jadi hanya ada satu pilihan, aku harus kabur dari istana bersama Ibu Suri." Pelayannya menjawab, "Apakah ada cara keluar dari istana dengan selamat?" Tabib Choi menjawab, "Tentu saja, aku sudah memikirkannya sejak lama." "Baiklah, aku akan mencoba membujuk Ibu Suri supaya dia mau pergi denganmu. Karena aku tahu pasti dia akan menentangnya. Aku akan mencoba mengulur waktu sementara kalian pergi." Lalu pelayan Ibu Suri menemui Ibu Suri dan memberitahukan semuanya yang dikatakan Tabib Choi. Ibu Suri menjawab, "Apakah harus kabur? Bagaimana kalau pada saat keluar istana kita tertangkap?" Pelayannya berkata, "Ibu Suri keluar istana pergi bersama Tabib Choi adalah impian Anda selama ini. Jadi percayakanlah kepada Tabib Choi untuk keselamatan Anda." Tabib Choi memberikan pakaian pengawal kepada Mobek. Mobek diminta untuk menggunakannya supaya bisa berbaur dengan pengawal lain. Dan ini rencana akses kerajaan. Dengarkan semua instruksiku dengan benar. Tabib Choi menemui Do Sung juga dan berkata, "Tolong bantu putriku supaya bisa keluar istana dengan selamat. Kasihanilah putriku yang malang karena pernikahannya terganggu. Tapi itu dianggap dia sudah menjadi seperti istrimu. Dia akan sangat menderita karena kesalahanku. Mohon bantu aku." Do Sung hanya diam aja, guys. Li Gun menemui Myung Yun dan berkata, "Aku tahu ini bukan hal yang mudah untukmu. Begitupun juga denganku, ini adalah hari yang melelahkan buatku. Aku selalu bertekad untuk kembali ke istana hari ini. Aku tidak tahu itu untuk upacara pengangkatan putra mahkota atau karena pernikahannya yang ingin kuhentikan, tetapi setelah melihat wajahmu, aku baru tahu jawabannya." Myung Yun menjawab, "Apa kamu sudah menemui ayahmu? Aku tahu ayahkulah yang menyebabkan ayah kamu sakit." Li Gun menjawab, "Iya sudah. Mari kita padamkan api yang mendesak dulu. Begitu Dayang buka mulutnya, masalah lain akan timbul dan menghancurkan istana. Maka dari itu kamu harus kabur dari istana terlebih dahulu. Aku akan mencari kesempatan untuk membantumu kabur." "Maaf yang mulia, aku tidak akan kabur dari istana. Aku akan tetap tinggal karena aku tahu walaupun ayahku pendosa besar, bagaimana mungkin aku putrinya meninggalkannya. Dan jika aku lari, itu akan berdampak padamu yang mulia. Nanti yang mulia akan menanggung akibatnya." Li Gun menjawab, "Itu adalah tanggung jawabku." Kemudian ada Dayang teman Sosang memberitahu kalau ada hal yang mendesak. Kemudian Sosang segera datang ke Li Gun dan memberitahukan bahwa Ibu Suri kabur dari kediamannya bersama Tabib Choi. Li Gun dan Myung Yun mendengarnya kaget, guys. Pada saat jam malam yang sudah ditentukan, Ibu Suri sudah berada di luar kediamannya menggunakan pakaian biasa. Mobek mengatakan, "Aku mendapatkan instruksi kalau harus membawa Ibu Suri terlebih dahulu, dan Tabib Choi menyusul karena masih ada urusan." Ibu Suri kecewa karena tidak sesuai rencana.
Ibu Suri taunya kabur dengan Tabib Choi, tetapi Tabib Choi-nya tidak ada. Dan Ibu Suri berkata tidak mau guys, walaupun sudah dibujuk. Dan yang berada di kediaman Ibu Suri dan menggantikan posisi Ibu Suri adalah pelayannya. Namun pada saat Lee Gun mengecek ke kediamannya dan masuk, ternyata Ibu Suri sudah berada lagi di sana dan berkata, "Siapa yang masuk? Kurang ajar, aku adalah masih Ibu Suri negara ini, tunjukkan rasa hormatmu." Dan Lee Gun bingung guys. 나는 아직 이 나라의 대비입니다. Nah guys, sekian episode 11. Ditunggu kelanjutannya di Blossom Official 19. Bantu like, sub, dan komen ya. Terima kasih.